Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce our group. We are from the 12 group. Kami dari kelompok 12. Di sini kita akan menjelaskan terkait materi yang terakhir atau materi, dan salah satu merupakan salah satu materi yang paling penting, yaitu merancang brosur pariwisata, desain tourism brosur. Tapi sebelumnya, perkenalkan, saya sebagai moderator dan juga sebagai first speaker, and for the second speaker is Yuyun Wulandari, and the next speaker is Ayu Lestari, dan the last speaker is Nur Alia. And di sini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama, pengertian desain brosur pariwisata, kemudian jenis dan karakteristik, kemudian fungsi dan manfaatnya atau benefitnya, dan terakhir itu langkah-langkah pembuatan brosur. Oke, selanjutnya untuk definisi dari untuk materi pertama, saya ambil alih definisi dari desain tourism brosur atau merancang brosur pariwisata. Itu adalah desain dalam pembuatan desain kertas yang dimana berisi tulisan ataupun gambar keistimewaan wisata yang akan ditawarkan dan dibuat sedetail dan semenarik mungkin agar wisatawan tertarik untuk berkunjung. Kemudian importantly, penting untuk mempelajari desain brosur pariwisata, karena mendesain brosur pariwisata merupakan salah satu cara paling efektif yang terbukti untuk mempromosikan atau memasarkan suatu bisnis. Di mana brosur jika digunakan dengan benar maka akan lebih bermanfaat. Desain brosur itu memiliki potensi besar yang melibatkan menarik perhatian wisatawan baik melalui kehadiran fisik maupun online. Nah, brosur juga dianggap representasi dari cerita bisnis. Oleh karena itu perlu dirancang secara kreatif dan profesional. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut untuk materi yang dibawakan sama the second speaker. Dengan waktu saya persilahkan. Okay, next I will to continue the next material after the explaining by Hadi Saputra Harla about definition of designing tourism brochure. So the next material is types and characteristics of brochure. For the first is types of brochure atau jenis-jenis brosur. Jadi brosur terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, brosur tanpa lipatan. Brosur tanpa lipatan bisa dikenal dengan nama flyer, di mana brosur tidak memiliki lipatan dan ukuran. Yang banyak digunakan oleh pengusaha yaitu A5 dengan size 14,8 cm x 21 cm, A4 dan DL dengan size 1/4 kertas kuarto. Brosur jenis ini bisa digunakan untuk media promosi dengan memberi informasi singkat. Bila mana ingin membuat informasi sedikit lebih panjang, bisa juga menggunakan kertas A4 ukuran 21 cm x 29,7 cm. Jenis kedua yaitu brosur 2 lipatan. Brosur 2 lipatan umumnya menggunakan kertas A4 dengan size atau ukuran 21 cm x 29,7 cm. Kertas akan dilipat dengan begitu ada 4 halaman, depan dan belakang. Brosur juga bisa digunakan untuk promosi yang lebih banyak menampilkan gambar atau memiliki gambar yang jauh lebih besar. Jenis yang ketiga yaitu brosur 3 lipatan. Jenis dan ukuran brosur terakhir dengan 3 lipatan menjadi brosur yang populer dan paling banyak digunakan untuk promosi barang atau jasa ataupun tentang promosi tempat wisata. Kertas yang dipakai untuk membuat brosur 3 lipatan yaitu A4
dengan ukuran 21 x 29,7 cm, di mana kertas akan dilipat menjadi 3 bagian sehingga akan memiliki 6 halaman depan dan belakang. Jika ingin membuat sebuah brosur yang memiliki banyak gambar dan foto, atau brosur yang memiliki banyak materi yang harus disampaikan, brosur 3 lipatan ini sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan. Oke, selanjutnya about characteristics of brosur atau ciri-ciri brosur. Jadi ciri-ciri brosur itu umumnya mempunyai pesan yang tunggal, bertujuan untuk menginformasikan, mengedukasi, serta juga membujuk atau mempengaruhi wisatawan, orang maupun pelanggan untuk berkunjung, membeli maupun mengadopsi pesan yang disampaikan. Ciri ketiga yaitu hanya sekali diterbitkan, meski begitu dapat untuk dicetak ulang berkali-kali, baik diperbaharui ataupun tidak. Dibuat semenarik mungkin supaya menarik perhatian publik. Didistribusikan dengan secara tersendiri oleh pembuat brosur profesional. Memiliki desain yang menarik serta juga isinya harus jelas. Oke, kemudian beralih ke benefits and function of tourism brochure. Untuk fungsinya sendiri atau fungsi brosur, yaitu sebagai media yang akan memberikan sebuah informasi kepada para konsumen yang juga berkaitan dengan perusahaan, di mana informasi itu sendiri akan berkaitan dengan presentasi dari perusahaan, produk baru dari perusahaan, ataupun juga layanan yang lain yang diberikan perusahaan tersebut yang ingin ditawarkan. Fungsi kedua yaitu sebagai alat iklan atau juga promosi yang dapat menarik ataupun memungkinkan untuk mempromosikan suatu lebih dari produk dan juga jasa. Fungsi ketiga, desain dari sebuah brosur yang baik yang memungkinkan untuk dapat mempertahankan sebuah kriteria dari seluruh brosur dari perusahaan tersebut. Kriteria yang akan terkadang seringkali disebut juga dengan konsep yang akan kemudian disatukan ke dalam seluruh jenis brosur, yang akan menjadikan perusahaan tersebut teridentifikasi dengan sangat mudah. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ayu Lestari. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu tentang manfaat brosur. Di sini ada beberapa manfaat dari brosur itu sendiri. Yang pertama itu promosi brosur bisa dimulai dengan cara yang paling sederhana dan murah. Misalnya tulis tangan, pengetikan manual, pencetakan komputer dapat direproduksi dengan fotokopi. Nah, yang kemudian itu brosur tidak memerlukan alat tertentu untuk menampilkan konten dan tujuannya hanya membutuhkan mata, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu brosur dapat memuat informasi yang lebih lengkap sesuai selera, sedangkan media digital seringkali terbatas. Nah, kemudian manfaat selanjutnya itu brosur bisa dibawa dan dibagikan secara langsung kepada siapa saja. Nah, kemudian brosur dapat disimpan dan dibaca kembali jika diperlukan kapanpun, seperti itu. Nah, kemudian itu brosur ini juga dapat dijadikan sebagai barang koleksi yang mengandung nilai. Dan manfaat terakhir yaitu saat ini hampir semua orang memiliki handphone. Nah, kondisi ini sangat mendukung penyebaran brosur. Jadi kemudian yaitu langkah-langkah pembuat brosur. Nah, di bagian pertama
yaitu menentukan apa yang akan dimasukkan dalam brosur. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan dimasukkan dalam brosur. Yang pertama itu, pilih tujuan wisata yang akan diiklankan di brosur. Jika mungkin Anda membuat brosur untuk perusahaan tempat Anda bekerja, tentunya harus sesuai dengan tujuan perjalanan yang sudah dipilih oleh perusahaan. Tetapi mungkin jika Anda mahasiswa yang sedang membuat brosur, pilihlah lokasi wisata yang mungkin eksotik mungkin, atau yang menarik lah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu jelajahi destinasi wisata dan cari tahu apa fasilitas yang tersedia. Nah, fasilitas yang nyaman di tempat wisata tersebut, mungkin kalian harus melihat fasilitas apa yang tersedia di tempat wisata tersebut. Mungkin restorannya, warung, toko, kamar mandi atau toilet, atau bioskop, dan lain sebagainya. Nah, karena calon wisatawan perlu mengetahui fasilitas apa saja yang tersedia di tempat tujuan wisata yang diiklankan. Nah, kemudian yang ketiga itu perhatikan pendapat masyarakat setempat. Jika mungkin Anda tinggal bersama atau mungkin dekat dengan orang yang tidak jauh dari tempat Anda pilih wisata, mungkin Anda bisa meminta pendapat mereka tentang tempat tersebut dan cerita mereka mengenai tujuan perjalanan yang Anda pilih, begitu. Nah, kemudian yang keempat itu pilih target pasar Anda. Nah, untuk setiap tujuan perjalanan Anda perlu menentukan kelompok demografis yang paling membuat Anda tertarik. Dengan begitu Anda dapat lebih mudah menentukan jenis akomodasi dan perjalanan apa yang Anda lakukan. Tentunya dengan target pasar yang Anda tetapkan. Nah, Anda juga dapat menentukan gambar apa yang paling menarik bagi mereka. Nah, kemudian yang terakhir itu tentukan harga paket wisata Anda. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya akan menjelaskan tentang brosur steps making part 2. Rating a travel package brochure text. Yang pertama itu make a bit outline. Sebelum Anda mulai menerbitkan brosur akhir Anda perlu berlatih menulis apa yang ingin Anda katakan di brosur tersebut. Pada saat inilah yang tepat untuk periksa kesalahan ketik dan penggunaan tata bahasa dan tanda baca Anda. Yang kedua, use special font and letters. Gunakan font dan huruf yang khusus. Brosur Anda harus dapat dibaca dan mudah dipahami, harus mengalir dan tidak merasa berombak. Yang ketiga, write a title then change the reader's attention. Tulis judul yang menarik perhatian pembaca. Judul yang sederhana dan menarik bagi pembaca dan tidak mengundang mereka untuk membaca lebih lanjut. Anda perlu menggunakan berbagai kata sifat, bahkan mungkin kata kerja yang menarik perhatian pembaca. Yang keempat, tie your readers in with on opening sentence. Ikat pembaca dengan kalimat pembuka. Pada kalimat ini muncul pada lipatan pertama yang dibuka pada saat membaca brosur yang Anda buat. Yang kelima, write down the contents of each section. Tuliskan isi dari setiap bagian. Setengah dari brosur Anda akan berisi kata-kata dan setengahnya lagi berisi gambar. Untuk setiap bagian brosur digunakan hanya beberapa kalimat, 3 atau 4 kalimat untuk menggambarkan setiap aspek yang berbeda. Yang keenam, include testimonies from other parties. Sertakan testimoni dari pihak yang lain. Anda telah mengumpulkan dan menuliskan pengalaman pribadi orang-orang yang pernah berlibur di tempat wisata tersebut. Ringkaslah apa yang mereka katakan dalam kutipan yang menonjol. Yang ketujuh, add a section regarding price. Tambahkan bagian tentang harga.
Bagian ini tidak membutuhkan detail. Anda tidak perlu membuat grafik atau tabel yang menampilkan semua opsi yang tersedia. Namun, Anda perlu memberikan perkiraan biaya paket wisata tersebut. Yang kedelapan, contact readers with other source of information. Hubungkan pembaca dengan sumber informasi yang lain. Hal ini penting karena informasi yang terdapat dalam brosur tentu saja tidak cukup. Setelah bagian harga atau di bagian belakang brosur, sertakan bagian yang berisi alamat email, situs web, nomor ponsel, dan alamat fisik Anda. Part 3. Include this image in brochure. Termasuk gambar dalam brosur. Yang pertama itu, choose an interesting photo. Pilih foto yang menarik. Dengan foto-foto ini, brosur Anda akan menyampaikan hal-hal yang ingin Anda sampaikan. Kalian harus tertarik dan ingin tahu tentang apa yang mereka lihat di brosur. Yang kedua, consider the color scheme carefully. Pertimbangkan skema warna dengan cermat. Setiap destinasi wisata menciptakan perasaan yang berbeda. Sampaikan rasa dari tujuan Anda, baik itu santai, menyenangkan, atau kombinasikan keduanya. Yang ketiga, add broader things another graphic. Tambahkan batas, tanda, dan grafik lainnya. Sertakan 3 hal ini untuk membantu Anda membangun cerita tentang seseorang turis lokasi. Tentu saja jangan terlalu mengganggu pembaca. Yang keempat, arrange the various components of the and image on your browser to appear appearance. Atur berbagai komponen teks dan gambar di brosur Anda agar nampak sesuai. Bagian dari 3 atau 4 kalimat harus sesuai dengan gambar yang disertakan. Misalnya, jika Anda berbicara tentang restoran, sertakan gambar restoran. Yang kelima, print your brochure on a professional printer. Cetak brosur Anda pada printer profesional. Jika Anda seorang siswa yang membuat brosur untuk tugas, cetaklah di kertas biasa. Namun, jika Anda membuat brosur untuk agen perjalanan, mencetaknya dengan printer profesional. Yang keenam, ask for sample of finished product. Minta sampel produk jadi. Pastikan printer tidak mengubah bentuk atau desain brosur Anda secara dramatis. Oke, itulah tadi beberapa penjelasan terkait materi kita pada hari ini. Selanjutnya yang menjadi kesimpulan itu di mana kita ketahui bahwa merancang brosur pariwisata ataupun brosur pariwisata itu adalah salah satu metode promosi atau pemasaran bisnis yang terbukti paling efektif. Nah, brosur ini jika digunakan dengan benar maka akan lebih bermanfaat. Desain brosur memiliki juga potensi yang sangat besar untuk menarik perhatian wisatawan baik melalui kehadiran fisik maupun online. Kemudian brosur juga dianggap representasi dari cerita bisnis. Oleh karena itu perlu dirancang secara kreatif dan profesional. Nah, kemudian dengan adanya brosur akan memudahkan calon pengunjung untuk memahami kelebihan dan keistimewaan suatu tempat yang ditawarkan. Untuk itu, buatlah brosur sejelas mungkin tentang apa yang akan ditawarkan kepada calon pengunjung. Nah, bentuk dan tata letak isi brosur itu disesuaikan dengan yang paling menarik di tempat atau produk wisatawan dan merupakan bagian integral dari strategi atau periklanan yang dilakukan di media lain seperti televisi, misalnya radio, majalah, surat kabar, dan lain-lain, agar tidak membingungkan konsumen tentang apa yang ditawarkan. Oke, jadi seperti itu untuk kesimpulannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya selaku moderator ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Kemudian apabila terdapat pertanyaan, silahkan kami buka sesi pertanyaan. Saya akhiri. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.